Halo teman-teman, kembali lagi di Jalan Bareng Podcast Ya. dengan settingan yang tidak terlalu podcast ya. Nggak, ini sebenarnya podcast. Ya. Ini adalah awal-awal kita podcast justru kayak gini, ngampar, Iya benar. pegel. Di ruangan yang kayak gini guys. Tuh pakai segala DIY. Akustik treatmentnya pakai selimut. Nggak tahu sih, aku nggak ngerti. Ini di belakang bukan Samurai ya, ini Number Road. Karena kita lagi di tempat belajarnya si Prashema. Iya. Ini ruangan kita dulu pertama podcast. Iya. Kalau teman-teman yang dengerin belum ada video dulu episode 1. Nah, karena kayak gini kondisinya gitu. Ya kita pilih kayak gini karena simplify kita workflow-nya. Kalau kayak gini nggak nyalain lampu, tambahin selimut-selimut lah, udah selesai. Iya benar. Iya. Ya oke. Entah kamu yang kemarin nungguin mungkin kita kemarin nggak nge-post. I'm so sorry. Gara-gara apa? I'm so sorry. Ya karena ada beberapa assignment dari kampus, jadi agak menyita waktu sehingga kita kemarin kurang dapat waktu yang cocok untuk rekaman. Ya, jadi kita kembali lagi dan kondisi seperti ini. It's okay ya? Oke. Nah, kita mau bahas apa? Hari ini sesuai dengan ada salah satu request. Request dari salah satu teman. Bahas dong tentang toxic positivity. Sebenarnya ini requestnya udah lama, cuman kita kayak mencoba kayak brainstorming dulu. Kita juga mempraktekkan dalam beberapa minggu ya. Mempraktekkan. Itu akhirnya ya udahlah dibahas aja hari ini tentang toxic positivity juga, dan lagi rame juga kan ya dibicarain di media-media populer gitu. Sip. Nah, toxic positivity itu sendiri apa sih gitu? Kenapa sih segala sesuatu sekarang tuh sulit gitu? Banyak banget istilah-istilahnya. Banyak banget ya? Iya, bahkan yang positif aja bisa toxic. Nah, itu apa sih per definisi berdasarkan penemuan kita? Ya, kalau dari akar katanya, sastra filosofi banget. Padahal cuma toxic positif. Iya guys, jadi kayak ya toxic. Toxic itu kan ya racun. Atau positif itu sifat yang sebenarnya baik kan, positif, vibe gitu yang lebih apalah ibaratnya lebih energetik gitu ya. Kalau nggak salah di podcast kita sebelumnya juga kita pernah bahas kekuatan berpikir positif. Nah itu juga teman-teman bisa cek. Dan kalau dia positif sampai pada tingkat yang basa-basi, menjemukan, dan kadang-kadang lu ngomong apa sih? Iya. Nah, itu jadi toxic tuh. Atau jadi kayak cuman ini mengcopy hashtag ya, atau lain-lain yang don't worry, ya mungkin kita nggak kayak gitu-gitu. Contohnya apa lagi? Just look apa sih, look for the silver lining gitu. Bukan berarti kita nggak mau bilang salah gitu ya, maksudnya ngomong kayak gitu. Kadang-kadang kan kita ngomong kayak gitu karena kita sering denger gitu, atau kita pernah nonton film ada quote itu, lalu kita bagus, dan bagus, ada yang ngena juga gitu. Tapi kalau kayak itu overuse gitu, kadang-kadang jadi apa ya? Jadi malah nggak efektif gitu. Sikap positifnya yang malah jadi yang kayak tadi Bobby bilang menjemukan gitu. Terutama ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat itu kepada teman-teman yang biasanya kan kayak gitu-gitu tuh kita ucapkan pada teman-teman atau orang yang lagi mengalami kesulitan kan. Nah, maksudnya ya kita bisa bilang suffering in any range yang luas gitu. Dari mulai yang misalnya mediocre kayak aduh ujiannya harusnya dapat A tapi ini A- gitu. Itu kan buat beberapa orang bisa menimbulkan weariness ya. Sampai yang kayak katastrofik kayak misalnya ada yang meninggal gitu, atau kena bencana gitu, atau apalah kayak gitu. Kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi biasanya kan kata-kata positif seperti itulah yang kita ucapkan ketika kita misalnya diceritain ada temen yang cerita ke kita tentang hal-hal kayak gitu. Udah tenang aja. Iya. Gitu. Masih untung loh dipecat. Gitu misalnya. Ada orang belum dapat kerjaan misalnya kayak gitu. Jadi kayak cari hal-hal yang positif dengan cara mencari hal negatif dari yang lain. Apa? Kalau bahasa Inggrisnya itu platitude tuh ya. Platitude. Apa tuh Pak platitude? Basa-basi. Nah, setelah kita cari-cari ternyata kalimat-kalimat positif yang kayak gitu tuh secara dalam ilmu psikologi tuh juga
nggak baik-baik banget sebenarnya, malah dibilang kayak the dark side of positive vibe gitu, ada di salah satu artikel populer gitulah. Ternyata waktu kita misalnya bilang kayak gitu ya, misalnya ya udahlah, udah nggak usah dipikirin, kayak delete negativity atau kayak just be happy gitu, kita mensupresi emosi kita kan gitu. Jadi kalau di film Inside Out, kalau teman-teman pernah nonton, jadinya kesannya kayak si Joy aja terus gitu. Jadi benar. padahal kan manusia tuh kompleks ya, maksudnya emosi kita tuh kompleks. Kadang-kadang di satu momen kita ada joy, ada sadnya, ada apanya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita kayak suppress yang another feelings gitu, itu bisa menimbulkan mental health issue lagi yang lain kan. Kalau di jurnal-jurnal tuh bisa menimbulkan depresi di kemudian hari atau anxiety, apalagi stres, ketakutan, benar gitu. Jadi dan sebaliknya ketika malah kita mengembrace, misalnya kita lagi sedih gitu, atau lagi ya mau meratap atau lagi mau marah, tapi marahnya lihat lagi ya podcast yang tentang marah ya gitu, biar nggak marah yang toksik. Nah misalnya kita lagi mau marah atau gimana gitu. Kalau kita mengembrace itu berhubungan, di jurnal-jurnal tuh juga dibilang tuh ternyata berhubungan nih dengan better quality of life gitu. Jadi take as it is ya. Iya. Take things as it is ya. Betul. Nah kalau berdasarkan diskusi kita sih tadi kita ngelihat toxic positivity itu kayak apa yang kamu bilang tadi. Jadinya tuh kayak mendangkalkan perasaan yang sedang dihadapi. Iya. Jadi kayak mendangkalkan kondisi, mendangkalkan elah gitu aja gitu kan. Atau ya kayak tadi kamu bilang lah ya, masih ada banyak lagi menderita gitu. Padahal mungkin buat orang itu tuh udah menderita enough gitu. Untuk dia tuh udah bikin susah gitu kan. Tapi gara-gara kalimat-kalimat yang kita ucapkan, jadi kayak seakan-akan mendangkalkan suffering yang lagi dia alami gitu. Karena kan kita nggak berada di posisinya dia kan. Iya. Misalnya kayak mungkin lah bagi seseorang yang sedang bekerja, terus ngeliat orang kehilangan pekerjaan, biasa aja lah gitu. Padahal kan kita nggak tahu rasanya kehilangan pekerjaan itu kayak apa gitu. Jadi ya toxic positivity dengan kata-kata yang kayak tadi kamu bilang itu ya bisa mendangkalkan situasi yang sedang dialami teman kita itu tadi. Iya. Atau juga taruhlah misalnya kita mengucapkannya dengan sungguh hati pun gitu ya, tapi kalimat yang tidak tepat itu bisa membawa kepada pengharapan palsu. Kayak misalnya, tenang aja nanti juga akan baik gitu. Misalnya 3 bulan depan kondisi lebih baik. Mudah-mudahan kamu bisa kerja. Atau misalnya nanti juga ada titik terang gitu, atau misalnya this too shall pass misalnya gitu ya. Akan berlalu kok gitu ya. Akan berlalu kok. Tapi kan kalau misalnya ternyata kayak yang muncul ini sih karena kita berdua orang yang emang pada dasarnya agak overthinking ya. Jadi tapi kalau misalnya nanti ternyata kayak kesialan lagi dalam tanda kutip ya, misalnya kesialan lagi, penderitaan lagi, kesulitan lagi, misalnya yang bertubi-tubi, terus kita bilang apa dong? Maksudnya kayak ya mana yang baik-baiknya gitu kan. Jadi ya walaupun kita misalnya ucapkannya dengan niat yang baik, tapi kalau misalnya tidak tepat, ya ujung-ujungnya tetap membawa kepada pengharapan yang palsu gitu. Kalau kita menaruh iman kita pada kalimat-kalimat itu, ya kan? Kayak di Alkitab kan dibilang itu sama seperti orang yang membangun bangunan di atas pasir. Ketika ada badai, runtuhlah itu rumah gitu. Karena pasirnya ngelenyat gitu. Ya, jadi solusinya lagi-lagi ya, teman-teman udah tahu lah ya. Kalau yang udah mau berhenti sampai sini boleh. Jangan dong, ikuti sampai akhir. Okay. Solusinya adalah ketika kita menghadapi, maksudnya diri kita maupun orang lain menghadapi hal ini, kita tuh ya sebaiknya jangan cling to yang namanya kata-kata positive vibe yang toxic ini tadi. Ya, kita bisa mengubahnya dengan yang non-toxic positivity. Tapi beyond itu ada lagi. Yaitu karena sebab masalah-masalah yang kita alami itu bukanlah sebenarnya masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan benda, dengan filosofi, dengan pemikiran gitu. Ibaratnya kalau sakit, kita butuhnya seseorang yang mengetahui penyakit kita itu apa dan bisa menyembuhkan gitu. Itu seseorang yang kita butuhkan. Jadi waktu kita pun dalam kondisi sedang sedih, sedang marah, sedang takut, was-was, cemas, apapun yang kita hadapi yang membuat kita jadi
seakan-akan depres, kita sebenarnya nggak butuh kata-kata positif, tetapi kita membutuhkan seorang pribadi yang mampu menolong kita. Seorang pribadi yang bisa kita lihat di dalam diri Yesus Kristus. Yang bagaimana dia di dalam kekekalan, ya dari kekekalan, dia turun ke dalam dunia, menjadi manusia yang mampu merasakan penderitaan kita, rasa takut kita, rasa cemas kita, rasa ditolak kita, rasa gagal kita, dan sebagainya. Itu dia datang sebagai manusia dan merasakan itu dan mengalami hal itu bukan dengan tujuan sebenarnya bukan dengan tujuan membebaskan kita dari perasaan-perasaan itu tadi ya, tapi membebaskan kita dari yang membuat ini semua terjadi itu adalah karena masalah yang ya lagi kejadian 3 itu masalah dosa. Jadi Kristus datang untuk menolong kita untuk bebas dari dosa. Nah, dosa yang akarnya ini yang tadi itu bisa kita mengalami, tadilah bisa kita sebutkan depresi dan sebagainya, rasa takut, cemas dan sebagainya akan masa depan. Jadi ketimbang kita berharap kepada sesuatu akan baik atau positif vibe yang lain atau energi positif apa yang bisa kita bayangkan atau imajinasikan di masa yang akan datang, lebih baik kita berharap kepada pribadi yang memberikan harapan yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Dan lagi juga Kristus pun di dalam Alkitab nggak pernah bilang bahwa nggak akan ada kegagalan, nggak akan ada penderitaan gitu. Memang suffering itu adalah hal yang real gitu. Maksudnya kesulitan, masalah itu sesuatu yang sangat natural di tengah dunia yang udah broken ini gitu kan. Maksudnya manusia kan udah jatuh dalam dosa, dunia yang kita tinggali sekarang ini pun dunia yang jatuh dalam dosa. Jadi adalah sangat wajar apabila di dalam dunia yang penuh dengan apabila di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini ada penderitaan, ada kegagalan, ada kesulitan, itu tuh sangat wajar gitu. Dan negative feeling yang muncul towards the suffering itu pun adalah byproduct yang sangat wajar juga gitu. Kalau misalnya kita merasa grieving atau ada rasa sedih misalnya atau apa, itu pun ya konsekuensi wajar menurutku gitu. Karena dunia ini pun udah jatuh di dalam dosa gitu kan. Kayak di Yohanes 16 juga kan Tuhan Yesus bilang gitu, dalam dunia akan ada penderitaan, dalam dunia kamu akan mengalami duka cita gitu. Nah, tapi kayak yang tadi Bobby bilang, jangan berhenti di situ aja gitu. Tapi lihat lagi kepada the person of Jesus Christ itu. Karena dia tuh adalah Tuhan yang gak cuman bilang lakukan A, B, C ya supaya kamu happy, nggak kayak dari kejauhan gitu, kayak cuman kayak kasih rule terus kayak conduct kita disuruh ngapain gitu. Tapi dia tuh adalah Allah sendiri yang turun dalam dunia menjadi manusia dan bahkan mengirimkan Rohnya yang kudus. Betul. Untuk menderita, kalaupun kita akan mengalami penderitaan, menderita bersama-sama dengan kita gitu. Dan dia pun juga adalah Kristus yang juga pernah menderita juga kan ketika dia jadi datang sebagai manusia di tengah dunia ini gitu. Jadi balik lagi sih kayak kata Bobby, ketika kalau kita menjadi orang yang lagi mengalami kesulitan, ya embrace bahwa kayak iya emang aku hidup di tengah dunia yang udah berdosa sih gini, makanya ada penyakit ini misalnya kalau lagi sakit, atau kayak misalnya ada masalah ini, ada penderitaan ini, ada slack sama keluarga, atau aku hidup di tengah broken home misalnya atau apa gitu. Iya, terima sebagai kenyataan bahwa kita hidup di tengah dunia yang berdosa, tapi nggak berhenti di situ, lihat kepada Kristus gitu dan salibnya dan itulah solid hope gitu. Instead of menaruh iman kepada hanya kalimat-kalimat, kita bisa punya pilihan lain nih. Kalau teman-teman menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya pengharapan yang kuat gitu, yang jadi sauh kita ketika kita ada di tengah badai dunia gitu. Dan kalau misalnya kita menjadi orang yang diceritain sama orang lain gitu, gimana toh? Misalnya ya kamu kan contoh tuh beberapa hari yang lalu ada teman yang nanya dengan kondisi sekarang, ibu dengan 1 anak yang baru masih kecil, kemudian melihat orang-orang lain kok kayaknya udah karirnya melonjak kayak gitu. Terus si orangnya cerita ke aku, teman kita masih merasa dirinya belum apa-apa gitu, padahal udah hebat sebenarnya pencapaian yang banyak juga sebenarnya yang udah dicapai gitu. Tapi kan kamu nggak tenang aja Kak, lihat aja ibu-ibu yang lain. Kamu kan nggak ngomong gitu kan ke teman kita ini.
tenang aja, lihat aja orang lain masih banyak lebih sial daripada kita gitu. Maksudnya kata-katanya bukan itu. Sehingga orangnya, oh iya benar juga ya. Kalau aku harusnya tuh jangan melihat ke atas terus. Harusnya kadang-kadang melihat ke bawah. Supaya kadang kalau ilmu yang kayak gitu tuh kita merasa diri kita tuh di atas awan terus gitu. Tadi ya yang waktu aku ikut webinar yang self talk dan self pity itu dibilang kalau misalnya kita self talknya misalnya kita membandingkan diri kepada orang lain yang di atas atau yang di bawah, itu kita jadi nggak punya perspektif yang bagus melihat diri kita sendiri gitu. Betul. Kenapa Anda ngegas? Iya, misalnya aku benci banget sama kata-kata psikologi itu jangan selalu melihat ke atas gitu. Kadang-kadang melihat ke bawah. Emang kita ngapain ke atas bawah gitu? Emang kita mau pacu-pacuan ini kesuksesan hidup? Iya, enggak, kan? Tapi intinya yang Bobby bilang adalah nggak usah membandingkan dengan orang lain, ya kan? Iya, bandingkanlah dengan apa ya? Bukan bandingkan sih. Iya. Tapi lihatlah apa yang sudah Kristus lakukan, bahwa dia itu pun bersedia loh menolong kita di tengah-tengah kondisi sulit kita. Apalah kondisi sulit yang teman-teman alami, bahkan yang paling ekstrim sekalipun kematian orang yang kita sayangi ya. Itu yang itu yang bisa kita andalkan sih satu-satunya. Iya benar. Jadi ketika mungkin misalnya kita yang ada di posisi temen nih, temen yang lagi diceritain orang lagi kesusahan gitu, ya apalagi setelah aku pun pernah mengalami kehilangan gitu ya, kayak 4 tahun lalu kehilangan berturut-turut orang yang dikasihi gitu. Dalam beda sebulan aja ya? Beda sehari. Iya gitu. Bapak besoknya tulang. Habis itu bulan depannya tua dan segala macam lah, banyak lagi di situ kehilangan. Itu menjadi kesempatan sih bagiku untuk bisa ada di posisi orang yang lagi mengalami penderitaan. Kadang-kadang tuh yang pengen kita terima tuh dulu pertama adalah didengar aja dulu gitu. Maksudnya kadang-kadang waktu kita cerita dengerin dulu gitu. Ya kemudian afirmasi perasaannya sih. Bukan afirmasi misalnya pun di dalam kalimat-kalimatnya dia atau apa yang dia ceritain kita tahu ada yang keliru gitu. Misalnya kayak ya emang dia aja yang salah atau gimana. Ya tapi jangan langsung diobjek juga gitu. Kalau aku sih prinsipnya kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain tergantung dari karakter teman kita juga gitu. Tapi kalau aku sih ngelihatnya mungkin didengar dulu lalu kayak afirmasi perasaannya. Maksudnya iya sih mungkin lu lagi sedih ya. Kayaknya lu lagi frustasi ya. Atau kayaknya lagi jenuh ya. Atau lagi bosen ya. Atau apa kayak gitu. Afirmasi perasaan tapi bukan afirmasi dosa kalau misalnya sudah itu maksud aku. Itu maksud aku deh. Kamu deliver dengan lebih baik ya. Jadi yang diafirmasi itu perasaannya gitu. Misalnya kamu marah gitu atau misalnya apa. Tapi kita bukan mengiyakan perbuatan dia misalnya ada yang keliru atau nilai-nilai dia ada yang salah gitu, bukan gitu. Tapi diterima, didengar dulu gitu. Nanti baru setelah itu prinsipnya adalah speak life gitu. Jadi bukan, maksudnya life itu kan adalah firman Tuhan ya. Sedapat mungkin di dalam perkataan kita tuh udah tersaturasi sama firman Tuhan. Bukan artinya kita kayak over spiritualize everything ya. Jadi kayak apa-apa tuh di Tuhan mengasihimu. Iya, atau kayak dirohani-rohaniin. Bener sih Tuhan mengasihimu. Iya. Tapi how we deliver itu tuh penting juga ya. Iya. Iya, biar jangan jadi kadang-kadang kata-kata yang Tuhan mengasihimu itu jadi toxic positivity juga. Iya. Toxic positivity lain gitu kan. Frase-frase yang ya kayak gitu. Ya kalau memang kita itu out of our deep heart gitu, atau kita memang benar-benar pengen dan kita memang tahu memang teman kita memang butuh kalimat itu, ya it's okay. Gitu. Tapi kalau memang langsung kita hambur-hamburkan aja kalimat itu dengan tanpa Iya benar. Ya itu jadi kalimat-kalimat yang kosong jadi ya. Tapi kalimat-kalimat yang dilandasi oleh kasih gitu. Meskipun kita nggak benar-benar paham sebenarnya seutuhnya apa yang sedang teman kita alami. Tapi kalau misalnya kamu butuh apa, telepon kapan aja silakan hubungi aku ya. Tapi gitu. Benar diangkat gitu, dijawab WA-nya. Kapan hubungi taunya hilang kasus ya, sama aja ngana. Misalnya yang lain tuh di salah satu tadi yang artikel itu bagus lah, artikel psikologi itu yang bilang how good or how bad this is, aku bersamamu gitu. Apapun yang kamu alami aku ada sama kamu gitu. Itu menolong loh, karena kan kasih itu kayak kita bersama-sama dengan teman kita menjalani sama seperti Kristus menjalani hidup bersama dengan kita,
menolong kita, kita pun sebagai muridnya Kristus menjadi temannya juga, teman bagi temannya kita gitu. Jadi ya sebagai murid Kristus ya penting sih untuk bukan menghamburkan, tapi membagikan kasih ya supaya orang yang mengenal kita pun bisa melihat something different ya dengan apa yang setuju. Kalau bisa yang kayak Bobby selalu berulang-ulang bilang ya, kayak memancarkan glimpse of God gitu buat teman kita, misalnya Allah yang pemurah, Allah yang mengasihi gitu, itu kita tampakkan kepada teman kita. Mungkin kita nggak bisa menawarkan solusi pada saat itu langsung gitu, tapi tindakan kasih kita lewat kehadiran gitu, lewat perkataan yang membangun itu pasti akan menolong teman kita ini sedikit banyak gitu. Dan yang paling penting yang tadi sih juga kehadiran kita dengan teman kita ini gitu. Dan indah banget kan kalau misalnya sedang mengalami down kayak gitu, teman kita bukan look up to those lines atau kata-kata positif itu, tapi melihat kepada Allah pencipta hidupnya dan bahkan juga bukan look up ke kita gitu. Benar, setuju. Tapi balik lagi look up to the person of Jesus Christ himself gitu. Begitulah kira-kira itu guys. Ya kalau kamu suka boleh kasih like, kalau nggak suka boleh kasih dislike. Tinggalkan komen di bawah kalau kamu sedang sedih atau apa, dan apa yang bisa buat kamu bangkit lagi. Atau kalau yang pernah ngalamin sendiri ada temen yang toxic positif atau yang kamu sampaikan kayak gitu. Silakan komen di bawah, dan kalau kamu mau topik lain yang mau kita bahas boleh komen juga di bawah. Siap. Tapi kalau misalnya topiknya susah, kita perlu belajar dulu, mau praktekannya dulu. Menyampaikannya dengan legit ya. Thank you ya teman-teman udah mau dengar ocehan kami. Oke, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye.